Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul An-Nisa dari kelas PWKA dengan NIM 608120015, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah dengan tugas dari mata kuliah Prasarana dan Wilayah Kota 2 dengan dosen pengampu Bapak Ian Awaluddin STMT dan dari jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2021. Di sini saya akan membahas tentang sampah. Apa itu sampah? Di sini sampah yaitu limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini menurut Kodati 2003. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah itu merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian jenis-jenis sampah yaitu sampah organik, di mana sampah organik itu merupakan sampah yang mempunyai komposisi kimia mudah terurai oleh bakteri. Contoh sisa makanan, sayur-sayuran, daun-daunan, kayu, dan lain-lain. Kemudian sampah anorganik yaitu sampah yang mempunyai komposisi kimia sulit terurai oleh bakteri atau non-biodegradable. Contohnya sampah plastik, kaleng, besi, dan kaca. Kemudian jenis-jenis sampah menurut sumbernya yakni sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Selanjutnya yaitu pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian tahap kegiatan pengelolaan sampah yaitu sumber atau source, pewadahan atau kontainer, pengumpulan atau collection, pengangkutan atau transfer atau transport. Kemudian yang terakhir pemusnahan atau disposal. Ini merupakan tahap pengelolaan sampah di mana sampah yang berasal dari sumber sampah kemudian di pewadahan dan dikumpulkan dan di pemindahan, kemudian dari pengumpulan dan pemindahan, kemudian datang pengangkutan, dan yang terakhir yaitu pembuangan akhir di TPA, tempat pembuangan akhir. Kemudian pewadahan sampah. Pewadahan sampah yaitu tempat sampah sementara sebelum sampah tersebut terkumpul untuk kemudian diangkut serta dibuang atau dimusnahkan. Jenis-jenis pewadahan yakni pewadahan individual di mana di setiap sumber timbul sampah terdapat tempat sampah, misalnya di depan setiap rumah dan pertokohan. Kemudian pewadahan komunal di mana timbunan sampah dikumpulkan pada suatu tempat sebelum sampah tersebut diangkut ke TPA. Nah, ini merupakan jenis-jenis pewadahan sampah. Selanjutnya pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah di sini proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke yang pertama tempat pembuangan sampah sementara, yang kedua pengelolaan sampah skala kawasan, yang ketiga langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengumpulan sampah sampai ke tempat pembuangan yaitu sumber sampah, waktu pengumpulan, pemeliharaan peralatan, petunjuk rute pengangkutan, perkiraan jumlah sampah, waktu pengangkutan, kebutuhan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu tempat pembuangan akhir atau TPA. Kemudian pengangkutan sampah yaitu proses memindahkan sampah dari suatu tempat atau berbagai tempat ke suatu lokasi pengumpulan sampah tersebut. Nah, ini merupakan alat yang bisa dipakai untuk pengangkutan sampah, yakni gerobak pengangkut sampah, umbrel truck, ini mengangkut sampah dalam kontainer ke TPA.
Kemudian dilengkapi mesin pengangkut kontainer, kemudian dump truck mengangkut sampah dari TPS ke TPA dengan sistem hidrolik. Truk ini dilengkapi dengan penutup kontainer. Kemudian truk biasa atau pick up, dan yang terakhir itu kompaktor track. Kemudian pengumpulan sampah merupakan tempat pengumpulan sementara atau TPS, di mana tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran pengelolaan atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Kemudian tempat pemrosesan akhir atau TPA, tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Kriteria pemilihan lokasi TPA. Yang pertama, kriteria regional. Kedua, kriteria penyisihan. Yang ketiga, kriteria penetapan. Kriteria regional merupakan kriteria yang digunakan untuk menetapkan zona layak atau tidak layak, yaitu kondisi geologi, hidrologi, kemiringan zona, tidak berada pada daerah lindung atau cagar alam. Kemudian kriteria penyisi, kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi TPA terbaik, yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria iklim, utilitas, lingkungan biologis, dan ketersediaan tanah. Selanjutnya, yang terakhir kriteria penetapan. Kriteria yang digunakan oleh instansi berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih suatu kebijakan setempat. Selanjutnya yakni pemusnahan sampah. Bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan diklasifikasikan menjadi 1. Open dumping, yang kedua composting, yang ketiga sanitary landfill and controlled landfill, yang keempat incineration, yang kelima recycling. Nah, yang pertama open dumping merupakan jenis pembuangan akhir murah, yaitu penyediaan suatu lokasi terbuka dan sampah dibuang begitu saja. Kemudian cocok untuk sampah hasil sapuan jalan, abu, dan benda-benda yang dapat dibakar. Yang selanjutnya, lokasi pembuangan terbuka ini hendaknya dipilih pada tempat yang agak rendah agar debu-debu maupun sampah dari jalanan dapat dipadatkan. Selanjutnya, composting didefinisikan sebagai suatu proses dekomposisi atau penguraian secara biologis dari senyawa organik yang terjadi karena adanya kegiatan mikroorganisme yang bekerja pada suhu tertentu. Kemudian merupakan salah satu metode pengelolaan sampah organik menjadi material baru seperti humus yang relatif stabil dan lazim disebut kompos. Yang ketiga, sanitary landfill atau pengurangan berlapis bersih. Sarana pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematik dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan serta penutupan sampah setiap hari. Kemudian, controlled landfill atau pengurangan berlapis terkendali merupakan sarana pengurangan sampah yang bersifat antara sebelum mampu melaksanakan operasional pengurangan berlapis bersih tempat sampah yang telah diurai dan dipadatkan di area pengurangan ditutup dengan tanah sedikitnya 1 kali setiap 7 hari. Yang keempat, incineration, di mana metode pemusnahan sampah dengan cara pembakaran dipakai secara luas di negara-negara maju. Kelebihannya, yang pertama merupakan sistem pengelolaan sampah tingkat tinggi. Yang kedua, sistem ini dapat mengelola berbagai jenis sampah. Kemudian polutan organik dapat dimusnahkan dengan teratur dan polutan inorganik terkonsentrasi di bagian residu. Yang kemudian pemanas yang ditimbulkan dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Tetapi kekurangannya biaya investasi dan biaya operasional cukup mahal. Kemudian yang kelima yaitu recycling, di mana daur ulang adalah proses pengelolaan kembali sampah menjadi produk baru
atau berbeda dari semula. Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan karena tidak semua sampah dapat didaur ulang, yakni bahan-bahan yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, logam, atau besi baja, baterai, aluminium, dan gelas. Kemudian penanganan sampah terdiri atas pembatasan timbulan sampah atau reduce, pemanfaatan kembali sampah atau reuse, pendauran ulang sampah atau recycle. Nah, ini merupakan sistem pengelolaan sampah terpadu, di mana terbagi dari truk sampah ke bak penampungan, kemudian pemilahan terdiri atas dua komponen, yaitu sampah non-compostable dan sampah compostable. Sampah non-compostable merupakan sampah B3 dan semisal kertas, kartun, plastik, kaca, logam ini terdiri atas aluminium, kuningan, besi. Dan ujung-ujungnya itu dapat didaur ulang. Kemudian di sampah compostable, di sini sudah dapat dimanfaatkan sebagai kompos dan dapat dijadikan pupuk organik granul. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.